Oke, ngobrolin lagi yuk tentang kamera D5200 dari brand Nikon. Nah, kita pengen bahas apa sekarang. Di sini aku pengen bahas autofocus dari Nikon ini. Oke. Oh, ini udah baterainya kosong coy. Ntar aku cari dulu baterainya ya. Baterai. Oke. Ya. Baterainya. Yang di sini aku lagi pakai yang sakit ya. Dia harus ada kuncinya ditekan. Set. Nah, zoom. Yang sebelumnya aku belum notice ya. Saya zoom. Nah, di sini aku coba liatin dulu. Nah, di situ autofocus itu ada AFS, AFC, AFF atau manual. Oh, di sini ada AVA, auto servo atau single servo atau AFC dan manual. Nah, kira-kira gimana sih autofocus di kamera ini? Nah, pertama yang aku nih, kalau kita pengen bikin video atau foto ya, kita fokusnya mungkin ke foto dulu ya. Nah, misalnya kita bikin sebuah foto, nah untuk kamera ini kita harus geser-geser joysticknya, geser baru bisa dapetin fokusnya di mana, tergantung di tengah, pinggir, samping, kiri, kanan atau pojok gitu. Terus ngaruh juga di yang AF area modenya. Di situ ada single point atau AF area. Nah, kalau pakai yang single point, pilihannya itu ada di satu titik, satu objek. Jadi ini ibaratnya kayak gini. Nah, single point. Nah, kalau AF area hampir keseluruhan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, yang membedakan AFA, AFS dan AFC, terus ada juga lagi nanti MF atau manual focus. Nah, AFA ini sendiri lebih ke otomatis, jadi setidaknya kita nggak terlalu effort untuk geser-geser atau effort buat membuat objek harus langsung di sini gitu. Jadi udah ada autonya lah, setidaknya lebih memudahkan kita sebagai fotografer atau videografer atau yang menggunakan kamera ini. Nah, terutama di kondisi autofocus apanya kok lupa ya. Kalau A siapa? Auto servo ya, auto servo. Nah, yang kedua AFS. Jadi dia hanya autofocus khusus untuk single benda atau sesuatu yang nggak bergerak. Manusia contohnya dia yang diem, benda contohnya ya yang diem, hewan diem, langit atau alam. Nah gitu. Jadi AFS single.
Ya tergantung kebutuhan masing-masing. Kita mau jadi fotografer atau videografer sama. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk AFS. Terus yang selanjutnya AFC, autofocus continuous. Jadi di sini hampir mirip dengan AFA. Perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi lebih suka pakai yang continuous sebenarnya sih. Kalau AFA dia kadang lebih ke apa sih ya istilahnya, settingan dari kamera. Kita nggak bisa langsung kendali penuh lah kurang lebih itu. Jadi kalau continuous kita bisa kendali penuh gitu. Oke, kurang lebih itu sih. Kalau continuous hampir sama, cuman dia autofokusnya berkelanjutan. Misalnya ada orang yang jalan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dari depan ke belakang, maju mundur gitulah gitu dan sebagainya. Itu untuk continuous. Ya kebutuhan untuk kecepatan autofokusnya juga nggak secepat yang kamera-kamera sekarang. Ini masih tergolong cukup lah. Kita harus berusaha keras gitu untuk autofokus yang di kamera indoor. Nah, terus yang terakhir manual fokus. Nah, manual fokus itu buat apa sih? Manual fokus kan di sini nih ada lensa zoom nih ada satu. Terus di sini juga ada ring satu nih kecil. Nah, ini sini ada ring satu, terus ini juga ada yang buat zoom. Nah, di sini nih kita ada geser-geser buat autofokus. Nah, tujuannya apa sih autofokus? Dari yang A jadi M. Kalau di Nikon sama sih sebenarnya sih yang gimana. Nah, perbedaannya apa sih autofocus, single, continuous gitu. Nah, manual fokus itu tujuannya biar kita lebih leluasa di saat kondisi santai atau lebih ke tujuannya satu objek aja gitu. Kalau misal contoh tadi menggunakan yang auto atau yang continuous, itu tujuannya untuk kecepatan pengambilan, entah itu foto atau video. Nah, semisal kalau untuk manual fokus, kita lebih ke seberapa sering atau seberapa banyak kita mau ambil foto objek atau foto atau video, objek videonya. Jadi, semisal kita mau ngambil objek fotonya itu yang di belakang misalnya, set gitu. Nah, di situ kita bisa autofokusnya di manual ya, kita nyari oh ini, terus kita blurin gitu misalnya gitu. Begitu juga dengan yang video. Nah, tergantung kebutuhan. Misalnya kita cuman butuh yang foreground atau background atau objeknya gitu. Jadi tergantung kebutuhan di lapangan dan tergantung kebutuhan kita akan mengambil foto atau video yang jenis seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi manual fokus itu sebenarnya sering dipakai untuk yang di film, pembuatan film yang misal kayak sinetron, film-film layar lebar atau film-film konten YouTube atau yang lainnya. Tapi kalau untuk yang continuous, umumnya yang sering dipakai di fotografi, contoh kayak wedding, ya sifatnya kecepatan, mengambil kecepatan untuk momen itu. Ya kalau misalnya video juga kurang lebih sama, di wedding juga, acara-acara festival yang sifatnya tanda kutip nggak bisa diulang. Nah, semisal kalau kita pakainya autofocus itu kurang lebih itu mengambil momen. Tapi kalau manual fokus sebenarnya bisa sama, cuman lebih ke kita fokus ke satu objek itu biar tidak miss atau apa ya istilahnya, fokus lah gitu. Tapi sebenarnya dibilang ngejar momen bisa juga, karena contoh kita lagi di hutan nih, di hutan tapi kita ada scene lari-lari gitu. Nah, di hutan kan itu banyak pohon, ngelewatin pohon misalnya, kita entah itu maju atau kiri ke kanan. Nah, itu tujuannya manual fokus. Misalnya ini objeknya yang kita ambil, tapi di sini ada pohon, sini ada pohon, sini ada pohon, sini ada pohon. Nah, karena kita pakainya manual fokus, maka kita akan
ngelock kunci objek yang ada di sini. Tapi kalau kita pakai autofocus, kita lagi geser pohon kena di sini, kena di nyalain gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk manual fokus. Sebenarnya bisa dibilang sama dengan autofocus, cuman kurang lebih itu sih penggambarannya. Semoga bisa sedikit dimengerti. Ya kalau untuk contoh mungkin nanti kita ambil di video lainnya nanti ya. Nah kita sebagai pertemuan yang sekarang ya video ini lebih ke edukasinya dulu. Oke, terima kasih untuk video ini, itu aja. Kalau ada salah-salah atau tambahan silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.